gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Shalom umat Tuhan. Ada sukacita dan kemenangan hari ini, amin. Sebab Tuhan Yesus hadir. Sebab Tuhan Yesus menyertai kita. Sebab Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Yang memberikan kemenangan-kemenangan yang besar bagi kita. Tidak pernah ditinggalkan kita berjalan sendiri. Sebab Yesus selalu ada buat kita, menyertai dan memberikan bagi kita kemenangan yang besar. Mari bersama-sama kita satukan hati kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita percaya Roh-Nya hadir, memberikan kita kekuatan yang baru hari ini. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu. Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari kemenangan yang besar bagi kami. Sebab Tuhan Yesus ada bersama dengan kami, memberikan bagi kami kemenangan yang gilang gemilang. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya lawatan Allah terjadi melawat setiap kami, gereja-Mu, umat-Mu Tuhan, kota kami, bahkan bangsa kami Tuhan. Dimanapun kami ada hadirat-Mu yang dinyatakan, ada kemuliaan Allah yang dinyatakan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sebab Engkaulah Raja Damai yang memerintah dalam hidup kami. Yes Lord. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Katakan, Kaulah Allah yang kami puji Tuhan. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah
bagimu Tuhan, di tempat yang maha tinggi, di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Karena kaulah Allah yang kami puji. Sungguh Kau yang kami sembah Tuhan. Mari dengan segenap hati, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kami sembah. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Karena di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari naikkan pujian ini dari awal. Betapa Ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani
Betapa kami mencintai, betapa ku mencintai ya Tuhan. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa kami menyadari Tuhan, ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi. Yes Lord, rancangan yang terbaik atas setiap kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku ya Tuhan. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang
selalu menyertai setiap kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau terus menolong kami beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah
Mari bawa sembahmu di hadapan Tuhan. Tuhan, tetaplah Allah dalam hidup kita. Tangannya selalu memegang tangan kita. Dialah penolong dalam hidup kita. Walau sekeliling kami Tuhan rebah, tapi kami tidak gentar, kami tidak goyah, sebab Engkau beserta kami. Kau Yesus yang selalu ada, Kau selalu menyertai. Kami aman di dalam-Mu, kami kuat bersama-Mu. Yes, Lord. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama datang lebih sungguh di hadapan Tuhan. Mari taruh kepercayaan kita kepada Tuhan lebih lagi. Sebab Tuhan yang mempedulikan hidup kita, Dia yang mengerti segala kebutuhan kita dan pergumulan kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, Tuhan peduli rambut di kepalamu, semua terhitung olehnya. Tuhan mengerti segala masalahmu, Engkau
setiap waktu. Janganlah kau takut, janganlah kau bimbang, jangan cemaskan masa lalu, karena Tuhan peduli. Tuhan peduli, rambut di kepalamu semua terhitung olehnya. Dia yang mengerti segala masalah dan pergumulan kita. Masalahmu engkau berharga bagi Dia. Mari katakan percaya saja pada Yesus. Percayalah pada Yesus, panjatkan doamu. Mari sembah Dia. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur setiap waktu, dalam setiap keadaan. Janganlah kau takut, janganlah kau bimbang, jangan cemaskan masalahmu. Mari bersama angkat tanganmu dengan segenap hati katakan, Tuhan peduli, rambut di kepalamu semua terhitung olehnya. Tuhan mengerti segala masalahmu, engkau berharga bagi Dia. Karena Tuhan peduli. Setiap rambut di kepala kami sungguh terhitung oleh Engkau Tuhan. Semua terhitung olehnya. Karena Dia mengerti segala masalahmu, engkau berharga bagi Dia. Sekali lagi katakan, Tuhan peduli, Tuhan peduli, rambut di kepalamu semua terhitung olehnya. Tuhan mengerti segala masalahmu, engkau berharga bagi Dia. Engkau berharga, engkau berharga bagi Dia. Engkau berharga bagi Dia. Shalom. Kita akan berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus untuk kepercayaan Tuhan, di mana kami boleh belajar firman-Mu.
hari ini. Tuhan, mari Engkau sucikan dan kuduskan hati kami, biar firman yang dibagikan itu tertabur di tanah hati yang subur. Kami menyiapkannya dan kami percaya hadirat-Mu sedang ada bersama-sama dengan kami. Firman itu berkuasa membentuk kami, firman itu berkuasa mendidik kami, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami, anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita akan belajar firman. Pada hari ini kita memiliki tema kekuatan dahsyat di balik sebuah doa. Seringkali di benak kita timbul pertanyaan, sungguh apakah kita bisa menghadapi hari depan? Jawabannya tidak sanggup jika kita mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena kita hebat, karena kita kuat, sepintar apapun dan sekaya apapun seseorang, kita punya kekuatan yang sangat terbatas. Mari kita akan belajar, mari kita akan membuka di dalam kitab Yakobus, surat Yakobus. Ya, kita akan membaca bersama-sama surat Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 18. Mari kita akan membaca. Demikian firman Tuhan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya. Tidak sedikit orang percaya menganggap remeh dan sepele kekuatan sebuah doa. Alkitab menyatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, tetapi ketika ia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan tidak turun, maka hujan pun tidak turun 3,5 tahun. Lalu ia berdoa pula, maka hujan pun turun. Ini adalah sebuah kedahsyatan doa yang dikerjakan oleh Elia. Bagaimana dengan kita? Ketika Elia berdoa, ada satu kuasa yang luar biasa yang dinyatakan, yang diberikan oleh Tuhan atas Elia. Sekali lagi saya sampaikan, tidak banyak orang yang percaya, bahkan menganggap sepele atau remeh sebuah kekuatan doa. Padahal ini sudah ada di dalam Alkitab. Hari ini kita akan belajar bagaimana. Mungkin hari ini kita sedang bergumul dengan sebuah masalah yang berat dan sudah berdoa sekian lama, tetapi sepertinya kita belum mendapatkan doa itu, sehingga kita putus asa. Sehingga kita mulai ragu, sungguh adakah Tuhan Yesus mendengar doa kita? Atau ini hanya sebuah perintah tanpa ada jawaban? Atau bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami gelisah yang luar biasa, khawatir yang luar biasa, sehingga kita segan untuk berdoa. Banyak.
Saya pun mengalami suatu ketika Tuhan mengizinkan kami sekeluarga masuk di dalam pergumulan yang berat. Saya sebagai hamba Tuhan sudah berdoa sekian tahun. Ya, saya berdoa untuk saudara-saudara saya yang belum menerima sebuah keselamatan, karena memang saya ini dipanggil nomor pertama ya, dari orang yang belum percaya, kemudian dipilih, diselamatkan, dan Bapak Gembala yang menyampaikan itu harus berdoa begini, satu orang bertobat maka seisi keluarganya akan diselamatkan. Dengan suatu gairah yang luar biasa, dengan keinginan yang menyala-nyala supaya yang diselamatkan jangan saya saja. Saya terus menerus berdoa, tetapi ternyata kairosnya Allah itu menentukan. Memang tidak mudah. Mereka dipanggil untuk percaya, saudara-saudara saya, kakak-kakak saya, melalui sebuah problem yang luar biasa, melalui sebuah proses yang dahsyat. Tidak instan. Ada memang doa yang satu hari jadi, ya, langsung instan. Bahkan Alkitab juga mencatat apa yang timbul, yang tidak timbul di dalam hati itu pun sudah disiapkan. Ada jenis doa yang seperti itu. Namun ada doa yang harus dinaikkan oleh kita bertalu-talu. Artinya terus menerus. Sampai kapan? Sampai sesuatu terjadi. Hari ini kita akan belajar kekuatan doa yang luar biasa yang dimiliki oleh Daniel. Daniel yang adalah Belsasar adalah seorang buangan. Ya, pada zaman Nebukadnezar dia masuk di dalam pembuangan, dibawalah ke Babel. Bagaimana nasib dari seorang buangan? Tetapi Daniel memiliki sesuatu yang luar biasa yang bagi manusia itu tidak mungkin. Tetapi kita punya Allah yang sanggup, Allah yang mustahil. Katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seorang yang tidak diperhitungkan, seorang yang buangan, seorang yang mungkin dihina, dicerca atau bahkan diremehkan. Tetapi pada akhirnya Daniel mempunyai kuasa yang luar biasa di negeri ini karena dia berdoa. Mari kita akan belajar. Langkah-langkah apa saja yang dikerjakan oleh Daniel sehingga dari seorang buangan yang sangat tidak diperhitungkan memiliki kecakapan, memiliki kedudukan, bahkan pangkat yang sangat tinggi di negeri itu. Daniel menjadi orang penting di negeri itu. Mari kita akan belajar. Seperti apakah yang pertama yang dikerjakan? Kalau kita awal tadi kita belajar, Elia adalah manusia biasa. Tetapi ketika ia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Dan hujan pun benar-benar tidak turun. Dan ia berdoa pula supaya hujan itu turun. Dan hujan pun benar-benar turun. Ini membuktikan bahwa ketika kita bersungguh-sungguh di dalam berdoa, maka ada sebuah kedahsyatan yang menyertai doa itu. Ada yang mau? Ada yang mungkin karena Bapak Ibu Saudara saat ini sedang terpuruk masuk ke lembah-lembah kelam. Pastikan di dalam lembah-lembah kelam itu sesungguhnya Allah ada. Ketika di bukit-bukit terjal, sesungguhnya di sana juga Allah ada. Ingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita belajar seperti Daniel. Yang pertama, apa yang dilakukan sehingga Daniel ini memiliki kuasa doa yang luar biasa dahsyat? Mari kita akan melihat di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10.
demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kata biasa dalam bahasa Indonesia itu dikerjakan selalu dan terus menerus. Dalam keadaan baik, dalam zona nyaman, dalam situasi yang sangat luar biasa, Daniel tetap membuka jendelanya ke arah Yerusalem dan 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Apa sih doa? Doa itu menyampaikan segala sesuatu dari kita kepada Allah. Itulah doa. Apakah itu doa sebagai permohonan? Apakah itu doa sebagai pujian? Apakah itu doa sebagai penyembahan? Atau doa itu menyampaikan seluruh beban persoalan kita orang biasa ini kepada Allah yang hidup? Inilah doa. Segala sesuatu yang dikomunikasikan kepada Allah yang maha tinggi, artinya kita sedang berdoa. Banyak sekali di antara kita berdoa saat situasi sulit. Saat problem besar itu menerpa kita, dan yang lebih parah lagi, ketika doa kita lama dan tidak mendapatkan respon atau tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan, kita malas berdoa. Kita sudah tidak mau berdoa. Padahal berdoa adalah komunikasi kita dengan Allah. Ya, ada satu ilustrasi mengatakan doa itu adalah nafasnya orang Kristen. Sementara orang Kristen sendiri enggan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa jangan menunggu persoalan terjadi. Berdoa jangan menunggu masalah. Berdoa jangan membuat kesulitan ini seolah-olah tidak ada penyelesaiannya baru kita mau berdoa. Tetapi berdoalah seperti doa yang dinaikkan oleh Daniel. 3 kali sehari ia membuka pintu jendelanya ke arah Yerusalem dan dia berdoa. Di dalam berdoa dia memuji, dia menyembah. Keren Daniel ya. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan memenuhi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Ini adalah sebuah doa. Ini adalah sebuah pujian yang dinaikkan kepada Allah. Pujian adalah sebuah doa yang ada iramanya. Dan ketika pujian ini dinaikkan terus menerus dengan bersungguh-sungguh dan dengan percaya sepenuhnya, maka ada kedahsyatan yang akan diberikan kepada kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita terbatas. Kalau kita mengandalkan kecerdasan kita sendiri, kita terbatas. Tetapi yang tidak terbatas adalah Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu berdoalah, jangan menunggu persoalan terjadi, jangan menunggu masalah ini masuk di dalam kehidupan kita. Tetapi saat kita ada di dalam zona nyaman sekalipun, kita harus berdoa. Seperti yang dikerjakan oleh Daniel. 3 kali sehari ia membuka jendelanya ke arah Yerusalem. Dan dia berdoa serta memuji dan menyembah Tuhan. Dahsyat.
Amin. Suatu ketika Raja Daud juga pernah mengalami peristiwa yang tidak enak. Dia adalah raja yang dikasihi oleh Tuhan. Raja Daud ini terkenal dengan pribadi yang sangat mengasihi Tuhan, yang sangat dipuji oleh Tuhan. Karena kesukaannya Raja Daud itu adalah memuji, menyembah dan berdoa. Bahkan ketika dia masih di padang gurun dan Nabi Samuel diperintahkan untuk memilih anak-anak Isai, dia tidak yakin kalau Daud ini dipilih sebagai raja. Waktu itu ada Eliab, ada Sama. Tuhan mengatakan bukan ini yang dipilih, bukan yang dilihat mata. Yang Tuhan kehendaki adalah yang dilihat hati Tuhan. Maka dari itu 6 saudaranya lewat. Inikah Tuhan? Tidak, inikah Tuhan? Tidak. Sampai yang ke-7 Daud yang elok imut ya. Dia datang. Ketika ia datang langsung Allah berbicara kepada Samuel. Ulurkan tanganmu dan tabung tandukmu. Urapi, sesungguhnya dia adalah pribadi yang dipilih. Dia adalah pribadi yang aku pilih. Dan Samuel mengurapi Daud. Dan sejak saat itu roh Allah menyertai Daud dimanapun ia berada. Sampai pada akhirnya ia diangkat sebagai raja di Israel. Dan apa yang terjadi? Sekalipun Daud ini orang kesukaannya Tuhan, kesayangannya Tuhan. Ya sekalipun Daud ini punya kebiasaan memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun pribadi Daud itu sangat berkenan. Tapi karena Daud ini adalah manusia biasa. Ketika ia dalam zona nyaman, dia berada di soto rumah. Di soto istananya. Kemudian dia melihat, wow, ada Batseba yang sedang mandi. Dan dia tertarik. Dan dia berbuat dosa. Dia memerintahkan Uria yang orang Het itu masuk di dalam barisan pertama dalam peperangan itu. Dan matilah Uria. Kemudian Daud menikahi Batseba dan anaknya mati. Tiba-tiba firman Tuhan datang kepada Nathan. Nathan membuat ilustrasi yang luar biasa dan membuat Daud bertobat. Maka dari itu hari ini saya mengingatkan, jangan berdoa kalau sedang dalam persoalan. Jangan berdoa kalau dalam masalah saja. Tetapi dalam zona nyaman sekalipun. Saat ini ketika jabatan yang tinggi ada di dalam dirimu. Ketika uang yang banyak ya ada di dalam dirimu. Ketika berkat yang melimpah mengelilingi hidupmu, tetaplah tinggal di dalam doa, pujian dan penyembahan seperti yang dilakukan oleh Daniel. 3 kali sehari dia membuka pintu jendelanya ke arah Yerusalem dan dia berdoa. Kita perlu kekuatan doa. Mengapa? Karena doa ini adalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Katakan amin. Aku sudah tidak perlu apa-apa. Semuanya sudah lengkap. Keluargaku sudah baik. Jabatanku sudah sangat baik. Berkatku sudah sangat baik. Aku cukup untuk ke gereja saja. No. Berdoa diperlukan oleh orang percaya. Karena berdoa adalah nafas bagi kehidupan orang Kristen. Kalau engkau sedang tidak berdoa, hati-hati. Engkau sedang tidak bernafas. Katakan amin. Mau berdoa, mau bersungguh-sungguh ya seperti yang dilakukan oleh Daniel. Dalam keadaan apapun dia tetap setia 3 kali sehari berdoa membuka pintunya ke arah Yerusalem. Ini keren. Amin, amin. Mengapa Daniel memiliki kedahsyatan doa yang luar biasa? Karena Daniel terus menerus berdoa. Ada juga saudara-saudara kita, Bapak Ibu Saudara, mungkin
mungkin saat kita di dalam pergumulan, kita berdoa bertalu-talu, kita berdoa terus-menerus, kita percaya sepenuhnya dan kemudian pemulihan itu diberikan. Dan saat pemulihan itu sudah diberikan, kita lupa untuk berdoa. Maka bertobatlah. Karena doa adalah kekuatan daripada orang Kristen. Doa adalah pengharapan yang luar biasa. Yang kedua, mengapa Daniel memiliki kedahsyatan yang luar biasa? Daniel bisa menguasai diri. Sekali lagi katakan, bisa menguasai diri. Tidak bertindak sesuka hati. Inilah yang dimiliki. Ketika posisi tinggi itu sudah diberikan oleh Daniel. Daniel menjadi orang kepercayaannya Raja Nebukadnezar. Dia tetap bisa menguasai diri. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Sekalipun makanan, sekalipun berkat yang luar biasa sudah ada di depan Daniel, tetapi Daniel tetap bisa menguasai diri. Hati-hati, orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, orang yang percaya harus tetap menjaga hal ini, bisa menguasai diri dimanapun. Di hadapan Daniel ada begitu banyak santapan raja. Kalau santapan raja pastinya enak. Ya, pastinya enak. Karena santapan raja itu luar biasa. Ya. Susunan makanannya sudah demikian dijaga, ya. Saya ini ahli di dalam table manner. Karena saya punya latar belakang pendidikan perhotelan, ya. Kalau mempersiapkan hidangan untuk para pejabat, untuk orang-orang kaya, di samping jenis makanannya yang sangat-sangat mahal, tatanannya juga sangat-sangat diperhatikan. Sehingga para pejabat-pejabat, para orang-orang ahli ini menikmatinya dengan sukacita. Yang ketiga, dilayani. Ya, makanan ini dilayani sedemikian rupa. Kita seperti raja. Dan Daniel punya hak yang seperti itu dan dia tidak ambil hak itu. Keren. Ya, dia tidak makan santapan raja. Apa akibatnya ketika dia bisa menguasai diri ini? Oh, lebih lagi sih, sebelum makanannya sudah ditata, lezatnya pilihan, ya. Mahalnya pilihan, apalagi mungkin enaknya pilihan juga, ya, enaknya pilihan. Tetapi Daniel bisa menguasai diri. Akibat dari yang dikerjakan oleh Daniel ini, Daniel memiliki kecerdasan 10 kali lipat dari orang Israel. Keren, ya. Kadang-kadang kita meremehkan, wis pokoknya enak, ada kesempatan makan saja. Ya, saya ini juga termasuk pasukan Danje, tapi saya belajar ini ditegur ya supaya kita juga berhati-hati di dalam penguasaan diri terhadap pola makan, sehingga kesehatannya diberkati, kecerdasannya diberkati, dan Daniel memiliki pemikiran yang sangat cemerlang, yang luar biasa. Amin. Tidak mudah loh, ya, tidak mudah memilih makanan-makanan. Sudah ada di depan mata, sudah diberikan kepada kita. Kadang-kadang kita bisa sungkan. Tetapi mari kita tinggalkan. Kita ada penguasaan diri di dalam kehidupan kita. Sehingga Daniel memiliki kekuatan yang dahsyat. Ya, Daniel diangkat menjadi orang penting. Pada saat itu Raja Ahasiweros, ya, setelah Raja Nebukadnezar memimpin, dan Daniel tetap ada di dalam posisi yang tinggi. Daniel bisa menguasai diri. Ya,
Yang ketiga, apa yang dikerjakan oleh Daniel sehingga dia memiliki kekuatan yang dahsyat di balik doa-doanya. Daniel memiliki iman yang besar. Dimulai dari seorang buangan yang penuh, notabene penuh dengan penderitaan, penuh dengan tekanan, penuh dengan masalah. Tetapi dia punya iman yang besar bahwa Allah yang besar itu menyertai dia. Sehingga dia menjadi pribadi yang luar biasa. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Kita harus punya iman yang besar apapun yang menjadi persoalan kita. Mari, di tempat ini kita sering diajarkan oleh Pak Gembala mengatakan perkataan-perkataan yang profetik, perkataan-perkataan iman yang luar biasa. Aku diberkati, aku menang, aku lebih dari pemenang. Itu harus kita sampaikan, kita ucapkan, karena itu adalah sebuah perkataan profetik yang akan mendahului kesuksesan kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari iman yang besar. Mari, keren, mari kerjakan. Ya, dikatakan, saya akan sampaikan perkataan-perkataan yang profetik, yang dilatih, yang diajarkan dari gereja Tuhan ini, dari Bapak Gembala. Itu sungguh sangat luar biasa, membangun kita, memberkati kita. Ayo kita akan lihat, dikatakan di sini, aku anak raja, aku ahli waris kerajaan Allah, aku biji mata Tuhan, aku tidak takut, aku tidak bimbang, aku taat mendengarkan suara Tuhan, aku setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan, aku tekun melakukan firman Tuhan. Jika Tuhan menyertaiku, siapa yang dapat melawan aku? Aku adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Rumah tanggaku diberkati, disertai oleh Tuhan. Aku sehat jasmani maupun rohani. Aku memiliki integritas. Aku jujur, hidupku pasti makmur. Aku tekun melayani dan menginjil. Aku diberkati. Usaha pekerjaanku diberkati. Masa depanku cerah dan penuh harapan. Aku selalu naik dan tidak turun. Apapun yang aku kerjakan selalu berhasil dan beruntung. Aku tidak berhutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Aku masuk diberkati, keluar diberkati. Aku disiplin. Perkataan profetik ini harus kita ucapkan dengan sungguh-sungguh, karena ini sangat berkuasa mendahului iman kita. Kita punya iman percaya kepada Tuhan, kita perkatakan profetik, kata-kata profetik ini, dan itu akan terjadi. Maka sukses dan berhasil itu akan menyertai. Walaupun di dalam mengatakan ini selalu mungkin ada tantangan. Tapi mari, sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Pengharapan kita belum kita lihat, tetapi kita sudah percaya bahwa kita akan dipulihkan. Rumah tangga kita akan dipulihkan, pekerjaan kita akan dipulihkan, kesehatan kita akan dipulihkan, berkat-berkat yang luar biasa itu akan dipulihkan. Dimulai dari iman yang tangguh. Mari kita berani memperkatakan ini. Ini adalah sebuah pengajaran yang diberikan dari gereja AOG di tempat ini. Melalui hati Tuhan diberikan kepada Bapak Gembala, kemudian dibagikan kepada seluruh jemaat untuk mengalami kuasa kedahsyatan doa kita. Amin. Kadang kita menyepelekan, kadang kita malu. Ayo, ada yang malu, bertobat. Ini perkataan yang luar biasa yang membangun iman kita. Amin. Amin. Kita harus exciting. Memang masalah terus terjadi, memang persoalan terus terjadi. Tapi satu hal, kita harus percaya bahwa penyertaan Allah yang luar biasa itu sudah diberikan kepada kita. Kita dilatih, kita dididik supaya iman kita itu bertumbuh, growing ke atas. Keren ya. Ya, kalau engkau tidak sungguh-sungguh, engkau juga akan ketinggalan. Ini perkataan-perkataan yang iman yang memberkati kita. Ada sebuah kedahsyatan yang luar biasa jika kita mengerjakannya dengan penuh
percaya. Katakan amin, katakan amin, katakan amin. Ya, ada yang punya persoalan hari ini? Ada yang punya masalah? Supaya kita memiliki doa yang berkuasa, maka lakukan ketiga hal yang sudah diberikan. Jangan mengatakan begini, doa itu ya bagiannya pendoa. No, saudara adalah pendoa yang luar biasa. Karena berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa adalah membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Bayangkan kalau kita tidak pernah berdoa, kita tidak kenal dengan karakternya Tuhan. Kadang-kadang kita apa? Tuhan memberikan persoalan ini untuk melatih supaya otot-otot kita menjadi kuat. Dan satu hal yang harus diketahui oleh kita, Allah tidak pernah memberikan persoalan lebih dari kemampuan. Karena di dalam badai itu Allah juga ada. Di dalam persoalan itu Allah ada. Di dalam masalah itu Allah ada. Di dalam sakit penyakit itu Allah ada. Allah sedang menguji iman kita. Apakah kita tetap tangguh dan berharap sepenuhnya sampai kairosnya Allah itu terjadi. Kairos itu adalah waktunya Tuhan dan itu adalah sebuah kedaulatan yang dimiliki oleh Tuhan. Aku sudah berdoa selama 1 tahun, berdoalah 1 tahun lebih 1 hari. Aku berdoa sudah 1 tahun 1 hari, berdoalah 1 tahun 2 hari. Ya, karena memang kita harus terus menerus berdoa. Jangan bosan berdoa. Amin, amin. Mau mendapatkan kedahsyatan yang datang dari Tuhan, mari kita bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Jangan lihat besarnya persoalan yang sedang terjadi, tetapi yakin dan percayalah ada Allah yang besar itu sedang ada di dekatmu, menyertai, mendengarkan, menggandeng, bahkan menggendong kita. Amin. Ya, ini sebuah kesaksian akan saya sampaikan. Ketika itu kami sekeluarga dididik oleh Tuhan. Saya dididik oleh Tuhan itu dengan anak saya yang pertama itu diizinkan Tuhan masuk di dalam opname. Opnamenya itu tidak tanggung-tanggung. 4 bulan saya tinggal di rumah sakit. Pagi mesti ke kantor, sorenya mesti tidur di rumah sakit. Demikian kami kerjakan hari demi hari sampai dengan 4 bulan. Di tengah-tengah 4 bulan itu 1 bulan pertama anak saya yang kedua sakit muntaber dan harus ada di rumah sakit. Berarti ada 2 pasien di rumah sakit. Berjalan terus 3 bulan. Ibu saya yang menggantikan jaga ya itu harus sakit, kakinya sakit karena jatuh dari waktu dijemput gantikan saya jatuh dan harus opname. Jadi ada berapa? Ada 3 pasien yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam rumah tangga saya. Saya mengalami putus asa yang luar biasa. Saya mengalami pokoknya pikiran selalu negatif. Mengapa? Karena saya ini masuk di dalam sal yang paling belakang di rumah sakit Dr. Sutomo itu. Di situ itu setiap hari ini yang membuat saya kecewa, yang saya takut, membuat saya marah. Setiap hari di situ itu setiap hari ada kematian. Dan saya sepulang dari kantor menggantikan anak saya untuk jaga, mata saya selalu melihat hari ini mati berapa, hari ini mati berapa. Saya seperti bulu-bulu saya ini terkulai. Saya selalu melihat bagaimana pasien itu masa kritis itu ditangani di antara rumah sakit itu, di dalam rumah sakit itu di mana anak saya harus nginep. Saya menyaksikan. Sepertinya semua nasihat itu lewat. Saya menderita, saya sangat menderita. Ya, 3
3 pasien dalam satu rumah sakit dan waktu itu diizinkan Tuhan terjadi. Saya punya suami yang luar biasa. Dia ngantar, jemput ya, karena memang yang jaga harus wanita. Yang malam itu saya sendiri, dia ngurusi rumah. Pulang kantor jemput, pokoknya itu dikerjakan selama 4 bulan. Tidak ada pengharapan. Takut, kecewa, nelongso, dan semua harta ini sudah disekolahkan. Bapak Ibu tahu saya disekolahkan. Ya, kami jalan kaki akhirnya. Saya udah motor disekolahkan. Pues pokoknya semua di rumah itu, ya, pokoknya terselamatkan ini, dan itu diizinkan terjadi oleh Tuhan. Suatu ketika mas saya yang beberapa waktu yang kami saksikan waktu itu, dia belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia ngomong begini, nek kanan kiri muka belakang bawah ini pintunya tertutup. Nih lihatin ke atas, ada Tuhan yang ada di atas. Berdoa minta kemurahan dari Tuhan yang di atas itu. Nih. Dan benar. Saya ngomong begini saja. Lord, I'm give up. Aku berserah. Sudah tidak punya apa-apa. Saya pingin anak saya semua, saudara-saudara saya yang lain, saudara-saudara dari suami saya ngomong, pasrah aja nih, diserahkan saja. Tidak, masih ada pengharapan, masih ada mukjizat, masih ada kesembuhan. Dan ketika itu saya mulai, saya mau mencari Tuhan. Saya beribadah di doa malam di Surabaya. Waktu itu Pak Alek almarhum ngomong, ibu ini perlu Tuhan Yesus, ibu ini perlu Tuhan Yesus, ibu ini perlu Tuhan Yesus. Ayo para diaken itu hampiri dan doakan. Dan apa yang terjadi? Ya Tuhan, saya perlu Engkau. Sudah tidak punya apa-apa lagi, sudah tidak punya kekuatan, sudah tidak punya pengharapan, sudah tidak punya apa-apa lagi. Yang aku perlukan Tuhan Yesus, yang aku perlukan hanya mukjizat. Apa yang terjadi? Besoknya saya bertugas seperti biasa. Thank you Lord, pokoknya aku mulai hari ini aku kembali ke gereja. Mulai hari ini aku mau membaca firman. Mulai hari ini aku menyelesaikan pergumulanku bersama dengan Engkau. Pada saat itu saya ketemu dengan profesor dari Amerika. Ya, dia ada tinggal di hotel di mana saya bekerja. Saya sampaikan, saya punya anak sudah 4 bulan, opname sakitnya ini. Nah, terus kok bisa? Iya, kalau pagi saya harus bekerja seperti ini, kalau malam nanti saya jaga di rumah sakit. Profesornya itu ngomong begini, kasih alamat. Bener, besoknya dia bersama dengan direktur rumah sakit beserta dengan dokter-dokter yang tinggi, profesor ahli, dibawalah ke sal anak saya. Dan saya pada waktu itu ada di sana. Dia hanya ngomong begini, tolong, ini temanku. Loh, wong Amerika, konco ireng kayak gini. Direkturnya ngomong, benar ibu temannya? Ya, saya bilang gitu. Beliau dari Amerika dan dosen kami sedang mengajar. Ya, saya ngomong gitu. Sejak itu seluruh obat-obatan itu dirubah. Tuhan bisa meng-create miracle. Tuhan bisa menyatakan mukjizatnya lewat apa saja. Dan apa yang terjadi? 2 minggu setelah itu anak saya ini tiba-tiba sudah bisa duduk. 4 bulan terbaring, 1 hari disuntik 4 kali. 4 kali suntikan selama 4 bulan.
Dan dokter mengatakan mulai besok ya itu sudah di macam-macam alat semua itu sudah diberikan kepada anak saya. Ya, waktu selama 4 bulan itu. Mulai besok sudah bisa pulang, yang pertama itu. Yang kedua tetap fisioterapi, tetap dilatih. Karena waktu pulang seluruh organ-organnya, tangannya itu genggam, dua-dua genggam, kakinya genggam semuanya ya, mengkeret gini. Besok harus latihan seminggu 2 kali, harus datang dan tidak boleh tidak datang. Ya, saya ngomong begitu. Tuhan terlalu ajaib. Tuhan menguji sesuai dengan kemampuan kita. Saat persoalan diizinkan terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Dan apa yang terjadi setelah 1 bulan ya fisioterapi ya, dilatih. Sebetulnya waktu latihan itu enggak tega, anaknya itu dibanting-banting, dilatih. Pakai apa saja alat yang dipergunakan dengan fasilitas penuh. Keren ya, semua peralatan yang lengkap, semua peralatan yang diberikan. Dan tidak bayar karena suami saya ada di pegawai negeri ya, Dignas Provinsi. Ya, tetapi obat-obatnya, fasilitasnya semua dirubah, dinaikkan itu dengan caranya Tuhan. Dan pada saat itu kesembuhan terjadi, mukjizat terjadi. Hanya dengan apa? Dengan berdoa sungguh-sungguh. Percaya sungguh-sungguh bahwa akan ada mukjizat, akan ada kedahsyatan, akan ada keajaiban yang sudah dipersiapkan Allah. Karena sesungguhnya persoalan itu adalah nampannya sebuah keajaiban. Amin. Berkat apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kami sekeluarga setelah proses ini terjadi. Yang pertama, tiba-tiba dapat sepeda motor. Ya, ada fasilitas sepeda motor. Wow, naik sepeda motor lagi. Yang kedua, dapat rumah plus renovasi, rumah baru loh ini. Rumah baru plus renovasi plus semua perabotan itu baru semua. Inilah keajaiban. Inilah keajaiban. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan takut dengan persoalan. Jangan takut dengan masalah. Ketika masalah itu benar-benar terjadi, datang kepada Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dan di tempat ini Bapak Gembala selalu mengajari kepada setiap kita umatnya untuk belajar bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Amin. Berdoa bukan hanya untuk orang yang bermasalah, tetapi berdoa juga untuk orang-orang yang sudah dalam berkat Allah yang berlimpah-limpah. Artinya kita tidak boleh melupakan Tuhan, artinya kita harus tetap melekat kepada Dia yang maha hidup. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus untuk setiap firman yang sudah dibagikan kepada kami, anak-anak-Mu. Mampukan kepada kami menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Berkati, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari ini masuk di dalam pergumulan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat ada jalan keluar, ada terobosan sebab janji Allah iya dan amin. Mampukan seluruh anak-anak-Mu tidak hanya menjadi pribadi yang mendengarkan firman, tetapi mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa, sehingga kehidupan mereka diberkati, kehidupan mereka dipulihkan. Engkau naik tidak turun menjadi kepala bukan ekor, apa yang dikerjakan oleh tangan-Mu. Tuhan Yesus membuat berhasil, Tuhan Yesus membuat beruntung. Bahkan Tuhan sanggup memperluas daerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita diberi kesempatan hari ini untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu hati dalam doa.
Bapak terima kasih, kami bersyukur buat kasih setia dan kebaikan-Mu. Kini saatnya kami akan berikan setiap persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu. Bila setiap persembahan kami Tuhan menjadi persembahan yang berkenan, yang berbau harum di hadapan-Mu, kami boleh memberikan yang terbaik dengan penuh kerelaan hati kami. Kami persembahkan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Famili altar manula tak mau ketinggalan, walaupun umur boleh tua, jiwaku tetap muda, melayani Tuhan Yesus sampai akhir hidupku, untuk terima upah di surga hidup yang kekal. Walau sampai masa tuaku, sampai putih rambutku, amin. Ku berharap kemurahan-Mu, ku berharap perlindungan-Mu. Hanya Yesus perisai hidupku. Mari bersama-sama datang pada Tuhan dengan segenap hati kita, sebab Tuhanlah satu-satunya penolong dan pengharapan kita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, kata matahari tak bersinar, tetapi Tuhan Yesus, Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua katakan, shalalalalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalalalalala. Yesus cinta sangat, shalala, shalalalalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalalalalala. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku
tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, sungguh matahari tak bersinar lagi. Tetapi ada Tuhan Yesus yang tak pernah berubah, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Dengan shalala, aku cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta. Sekali lagi kan shalala. Aku cinta Yesus. Shalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Mari berikan tepukan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari, angkat kedua tangan. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkati pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Kau akan naik, tidak turun. Kau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan mengutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. Yesus cinta. Sekali lagi kan shalala. Aku cinta Yesus. Shalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Mari berikan tepukan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.